dulu 2019 SBY ingin mencairkan 8.000 triliun. Nih ada dokumennya. Diadakan rapat di tanggal 6 Januari 2019 di Hotel Le Méridien. Ini dihadiri pemberdayaan analisa ICC 522 untuk pengiriman uang ke Bank BNI TBK Keramat Jakarta senilai 8.000 triliun. Ini ada. Ini dihadiri oleh para deputi BI, tetapi owner tidak menandatangani yang bernama Rubaina. Nih ada ini. Coba bisa dilihat. Ini BI loh, resmi. Kemudian yang bertanda tangan yang menghadiri pertemuan tersebut ada Kadarusman. Ini lengkap. Jadi file. Jadi saya menghimbau kepada pemerintah, jika ingin mendapatkan aset Kerajaan Nusantara untuk kepentingan umat, maka hubungilah saya. Saya akan mencoba membantu. Tetapi bukan untuk dipergunakan kepentingan pribadi atau kelompok orang atau partai politik, tetapi untuk menyelamatkan seluruh rakyat Indonesia. Indonesia dalam kondisi krisis saat ini. Maka kami hadir untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Seperti itu. Jadi jangan karena melihat nilai yang cukup besar, kita tergiur untuk memperkaya diri sendiri dan memperkaya kelompok dan partai politik. Jadi bukan cuma 8.000, kami akan membantu Presiden Jokowi untuk mendapatkan 11.000 triliun. Tetapi ingat, ada owner. Jadi Presiden bukan pemilik, tetapi owner, yaitu Raja Nusantara, yang tidak mungkin kami tampilkan secara terbuka, kecuali pemerintah melakukan hubungan secara institusi dan memberikan perlindungan hukum terhadap Raja Nusantara. Seperti itu. Termasuk diri saya menyampaikan hal ini akan banyak gangguan. Karena apa? Saya mengetahui beberapa sumber aset Kerajaan Nusantara. Ini tidak bisa main-main untuk menyampaikan. Tetapi saya menyampaikan ini untuk mengetuk hati pemerintah bahwa Indonesia adalah negara yang kaya, negara yang memiliki harta kekayaan. Jangan berutang, justru kita yang memberikan utang ke negara-negara, termasuk Cina. Jadi dividen yang diterima oleh Kerajaan Nusantara itu diterima oleh orang yang tidak berhak. Salah satu contohnya adalah dividen untuk Kerajaan Goa. Ingat, Kerajaan Goa. Saya menyampaikan ini, Kerajaan Goa punya dividen 60,1 billion dolar. Tetapi yang menerimanya bukan orang yang tepat, karena dia harus berhubungan dengan Raja Nusantara untuk diregistrasi ulang aset tersebut. Apa yang saya sampaikan ini adalah fakta, bisa kita buktikan secara hukum nasional maupun internasional. Cuma kita pernah melihat ada kejadian yang mungkin dia tahu cerita ini sehingga mengklaim mendirikan kerajaan seperti Sunda Empire, kemudian Keraton Agung. Jangan sampai hal itu terjadi. Jadi kehadiran saya adalah meluruskan sejarah bahwa betul Kerajaan Nusantara memiliki aset untuk kepentingan umat manusia, bukan untuk kepentingan kelompok, bukan untuk kepentingan partai politik, tetapi untuk kepentingan umat manusia. Ketika kita berbicara masalah kepentingan umat manusia, maka setiap makhluk hidup yang namanya manusia yang berada di muka bumi ini, terutama di negara Republik Indonesia. Tujuan saya, insya Allah, saya akan memberikan amanah ini kepada yang berhak menerima, bukan untuk kepentingan saya. Itu bukan harta pribadi saya, tetapi secara pribadi saya akan melakukan perjuangan untuk memberikan hak ini kepada orang yang berhak menerima, termasuk dividen-dividen yang berhak diterima oleh Kerajaan Nusantara Indonesia. Karena saat ini banyak oknum yang mengambil hak Kerajaan Nusantara tersebut. Salah satu contoh adalah Kerajaan Goa. Kebetulan saya di Sulawesi Selatan, saya dari bagian Kerajaan Luwu, maka hak itu harus diberikan kepada Kerajaan Goa. Saya akan siap membantu. Insya Allah pemerintah pun jika ingin berkomunikasi, silakan kontak kami. Kami akan melakukan diskusi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Temui Rian Latif sebagai anak bangsa yang akan berjuang hingga titik darah penghabisan untuk kemaslahatan umat manusia, bangsa dan negara.